Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang saya hormati Bapak Kokasi Adi Saputra dan teman-teman rekan audiens yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Perkenalkan, saya Natasha DC selaku moderator sekaligus presentator pertama yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang mengusung tema BPJS. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Profesor G.A. Siwabisi selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta, yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. BPJS Kesehatan sendiri terbentuk pada 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes atau Persero. Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lanjut pada presentator kedua yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi BPJS, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial menjelaskan bahwa tugas dan fungsi BPJS sebagai berikut. Fungsi BPJS sendiri menyelenggarakan program jaminan kesehatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, perlindungan sosial, dan secara mendasar. Selanjutnya yaitu tugas BPJS. Yang pertama adalah melakukan dan menerima pendaftaran para peserta. Yang kedua adalah mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang ketiga adalah membiayai manfaat atau dana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan kesehatan. Yang kelima adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada masyarakat. Apakah program BPJS sesuai dengan Pancasila? Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan bekerja dengan prinsip Pancasila. Penerapan proses layanan BPJS ini berasal dari iuran masyarakat mampu untuk masyarakat Indonesia yang sedang sakit. BPJS ini termasuk menerapkan nilai Pancasila, salah satunya yaitu gotong royong. Ketika membayar iuran BPJS tiap bulannya, berarti Anda telah menjalankan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membantu terhadap antar manusia. Membayar iuran BPJS ini dapat diartikan Anda ikut membantu biaya pengobatan orang yang sakit. Layanan BPJS ini berprinsip sebagai gotong royong memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Adanya BPJS diharapkan menjadi peningkatan kualitas masyarakat menjadi sehat. Kesimpulannya, BPJS itu dari semua masyarakat untuk semua.
BPJS sebetulnya bertujuan baik agar meningkatkan kesejahteraan dalam kesehatan dan juga membantu sesama warga Indonesia ketika sedang sakit. Namun ada beberapa contoh kasus yang mungkin harus menjadi evaluasi adanya BPJS ini. Contoh-contoh kasus tersebut akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Saya sebagai presentator ketiga akan memaparkan tentang studi kasus BPJS yang ada di Indonesia. Yang pertama, bocah asal Sumedang, Jawa Barat, yakni Muhammad Rizky Akbar, yang meninggal pada usia 2,9 tahun karena kelainan jantung. Rizky ditolak oleh 6 rumah sakit di daerah Tangerang dan Jakarta. Rizky sempat diterima di rumah sakit swasta di Tangerang yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Namun setelah Rizky mengembuskan napas terakhirnya, pihak keluarga belum mampu melunasi kekurangan tagihan sebesar 20 juta. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, yakni Andre Rosiade, meninggalnya Rizky sangat menyedihkan dan tidak semestinya terjadi. Kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi, tetapi kenyataannya berkata lain. Pemerintah harus lebih serius membenahi Kartu Indonesia Sehat BPJS, jangan cuma sibuk iklan saja, kata Andre. Dia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mewajibkan seluruh rakyat Indonesia mengikuti program BPJS Kesehatan. Contoh studi kasus yang kedua yaitu pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan ini sebagai upaya untuk menekan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Salah satu peserta BPJS di Kota Bogor, Dina, mengaku khawatir dengan adanya rencana kenaikan iuran tersebut. Dia khawatir tidak dapat berobat ke rumah sakit yang bagus. Dina mengaku pernah memiliki pengalaman tidak mengenakan saat memakai BPJS Kesehatan. Kala itu, Dina tengah mengantar ibunya berobat. Namun, bukannya mendapatkan pelayanan yang bagus, Dina malah diabaikan oleh pihak rumah sakit. Contoh studi kasus yang ketiga yaitu bayi 4 bulan bernama Tiara Deborah dibawa ke IGD Mitra Keluarga Kalideres pada hari Minggu subuh akibat sesak napas. Deborah langsung ditangani oleh pihak rumah sakit dengan penyedotan lendir hingga diberikan pengencer dahak. Namun nyawanya tidak tertolong. Ibu Deborah, Heni Silalahi, mengatakan Deborah meninggal sesudah rumah sakit menolak memasukkannya ke PICU atau Pediatri Intensive Care Unit akibat kurang uang muka. Juru bicara rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres tidak bisa dihubungi sehingga tidak bisa dikonfirmasi alasan mereka tidak bekerja sama dengan BPJS. Namun, dalam situsnya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres membuat rilis pers yang menepis tuduhan bahwa mereka menolak memasukkan Deborah ke ICU. Rumah sakit berjaring itu menyatakan bahwa ibu pasienlah yang menolak dimasukkan ke ICU akibat kondisi keuangan. Mereka kemudian menghubungi beberapa rumah sakit rujukan yang merupakan mitra BPJS. Namun sayangnya pasien kesulitan mendapatkan tempat sehingga pada saat akhirnya mendapatkan tempat, kondisi Deborah tiba-tiba memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Contoh-contoh pengalaman sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua yaitu menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga yaitu suka bekerja keras. Yang keempat tidak berperilaku boros. Yang kelima tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam suka berhemat. Yang ketujuh tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kedelapan tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan tidak merusak fasilitas umum. Yang kesepuluh tidak malas dalam bekerja. Yang kesebelas menghargai hasil karya orang lain. Dari presentator 1 sampai 4, materi yang dapat kita simpulkan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. Membayar iuran BPJS bisa diartikan Anda ikut menyumbang untuk biaya pengobatan orang yang sakit. Layanan BPJS yang berprinsip gotong royong memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Adanya BPJS
Diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi sehat. Kesimpulannya, layanan BPJS itu dari semua masyarakat untuk semua. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.